Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi. Kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal tentang puasa. Kita tentunya sangat bersyukur bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Kenapa bersyukur? Karena bulan Ramadan ini banyak keistimewaannya, banyak keberkahannya. Semoga dengan adanya bulan suci Ramadan kali ini kita tambah lebih baik daripada tahun kemarin ya. Tentunya di tausiah-tausiah Ustadz yang lainnya sudah ada keistimewaan bulan suci Ramadan, ada hal-hal yang membatalkan puasa, dan kali ini Ustadz akan mengangkat perusak amalan puasa, bukan yang membatalkan tetapi perusak amalan puasa. Apa itu perusak amalan puasa? Yang pertama adalah tanpa ilmu. Kita puasa tentunya harus didasari ilmu. Kita puasa memekak itu apa? Menjaga makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar ataupun dari subuh sampai ke maghrib, itu namanya puasa. Tetapi kita harus tahu apa yang membatalkannya, seperti yang tausiah ataupun dari ustadz yang sudah disampaikan ya. Tanpa ilmu, yang perlu diketahui ya, ini mungkin yang jarang diketahui oleh teman-teman, ketika imsak itu adalah intinya hati-hati. Ketika ada teman-teman yang bangunnya kesiangan ya, sudah pengung, sudah tuwit-tuwit, sudah imsak, itu boleh meneruskan makannya, itu boleh, tetapi kita beri jeda 4 menit sebelum sebelum adzan. Biasanya imsak sama adzan itu jedanya adalah kurang lebihnya 8 menit. Kita jadi beri jeda imsak, pengung yang biasanya di masjid itu ada 4 menit, kita gunakan untuk makan, minum. Setelah 4 menit itu ikhtiyat itu hati-hati, kemudian kita baru gosok gigi nunggu adzan. Itu ya kalau memang kita bangunnya kesiangan, tetapi jangan sengaja kita bangun siang kemudian makannya waktu imsak, itu jangan. Itu hanya perlu diketahui, itu diperbolehkan ya. Itu. Kemudian amalan yang merusak puasa adalah masih meneruskan maksiat. Masih meneruskan maksiat gimana maksudnya? Di bulan-bulan sebelumnya, di bulan-bulan Ramadan, sebelum Ramadan, kita masih suka membuli teman, ataupun ngapusi orang tuanya, ataupun masih membantah orang tuanya, membantah gurunya. Di bulan suci Ramadan kita gunakan sebagai momentum untuk lebih baik, lebih taat pada orang tua, lebih patuh pada gurunya, ataupun tanpa disuruh kita menjalankan tugas-tugas kita, kewajiban kita sebagai belajar membaca Al-Quran tanpa disuruh, diperintah oleh orang tua ataupun guru. Itu adalah gunanya, gunakanlah momentum Ramadan kali ini. Kemudian selanjutnya masih pelit dengan harta. Kalau kita memang punya harta yang melimpah ataupun harta yang lebih, baiknya kita sedekahkan ya, sedekahkan pada teman, kita kasihkan pada teman, kita gunakan ataupun sedekahkan ketika kita Jumatan, ketika masuk masjid ya. Yang biasanya ngasih 2.000, kalau memang lebih 5.000 ya boleh, lebih bagus 10.000 ya juga boleh. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini seluruh amalan kita dilipat gandakan ya. 2.000 semisal kita dilipatkan 5 kali lipat menjadi 10.000. Tentunya kalau kita ngasih lebih banyak, lipatannya juga akan lebih
banyak. Kemudian yang terakhir dari amalan puasa ya yang bisa merusak adalah puasa tetapi kita lalai akan sholat ya. Ini yang penting yang perlu diketahui. Biasanya puasa memang menurunkan stamina tubuh kita. Bisa kita tidur dari subuh, dari sholat subuh semisal, ataupun bahkan malah yang naudzubillah habis sahur kita tidur, kemudian kita bangun sampai maghrib, itu bisa. Karena memang daya tubuh kita turun. Tetapi sholatnya harus dijaga sebisa mungkin. Setelah sahur kita bersih-bersih, utamanya itu adalah gigi ya, kita gosok gigi ya untuk menjaga nanti ada ya selilit-selilit ya, sisa-sisa makanan kita gosok, kemudian kita sebaiknya menunggu adzan subuh. Adzan subuh kita jaga, kita tunggu, kemudian sholat subuh, kemudian baca Al-Quran. Kalaupun memang ngantuk, terasa ngantuk, bisa digunakan untuk jalan-jalan pagi ya. Pokoknya intinya selama bulan Ramadan jangan sampai mengalahkan kewajiban yang sudah kita jalankan tiap harinya, yaitu berupa sholat. Karena apa? Karena ketika kita lalai akan sholat, maka amalan puasa kita juga akan ya, kalau diterima kita tidak tahu, tetapi akan bisa merusak amalan puasa kita yang dari subuh sampai maghrib kita menjaganya, dari makan, minum, dari godaan-godaan yang lainnya, kok rusak karena kita meninggalkan sholat. Naudzubillah ya. Jadi itu saja dari Ustadz, semoga ada manfaatnya. Ustadz ulangi lagi ya, tanpa ilmu yang bisa merusak amalan-amalan puasa kita, tanpa ilmu ya, tanpa ilmu ini pokoknya puasa kalau memang tidak tahu tentang yang membatalkan puasa ataupun pokoknya ada keraguan, silahkan ditanyakan ke ustadznya, ustadzahnya yang dirasa tahu, bisa tanya ya. Kedua, masih meneruskan maksiat yang masih dijalankan di bulan-bulan sebelumnya, harus di bulan Ramadan ini harus lebih baik. Yang ketiga, masih pelit dengan harta ya. Yang keempat, puasa tetapi tidak sholat ya. Semoga kita lebih baik di bulan Ramadan ini dan tentunya ke depannya juga lebih baik. Seperti doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana, dan kita ditemukan di bulan suci Ramadan kali ini ya. Sekian dari Ustadz, kesalahan mohon maaf dari Ustadz apabila ada kekurangan ataupun apapun yang tentunya kurang berkenan bagi anak-anak ataupun bagi Bapak Ibu ya. Sekian dari Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.